Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan judul Coronaviridae yang beranggotakan saya Alia Nur Azizah dengan NIM 2008106007 dan teman saya Adi Prayogo. Kepada Adi Prayogo, saya persilahkan untuk presentasi yang pertama. Baik, terima kasih kepada Alia Nur Azizah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang coronavirus. Kata corona berasal dari bahasa Latin yang artinya crown atau mahkota. Ini sesuai dengan bentuk coronavirus itu sendiri yang kalau dilihat dengan menggunakan mikroskop nampak seperti mahkota. Bentuk mahkota ini ditandai oleh adanya protein S yang berupa sepatu sehingga dinamakan spike protein yang tersebar di sekeliling permukaan virus. Protein S ini yang berperan penting dalam proses infeksi virus terhadap manusia. Coronavirus adalah virus yang memiliki diameter sekitar 100 sampai 120 nm dan berbentuk bulat. Virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1965 dari cairan hidung seorang anak yang nampak gejala pilek yang biasanya disebabkan oleh infeksi rhinovirus atau virus influenza. Virus ini memiliki RNA positif sebagai genomnya dan biasanya sering disebut juga virus RNA. Mutasi virus terjadi pada saat replikasi dan virus RNA bermutasi sekitar 1 juta kali lebih cepat daripada virus DNA. Virus DNA mempunyai kecepatan mutasi 10⁸ sampai 10⁻11 nukleotida setiap kali proses replikasi. Virus RNA berkecepatan 10⁻³ sampai 10⁻⁴. Karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa virus penyebab SARS adalah coronavirus yang sudah bermutasi. Panjang genom coronavirus berkisar antara 27 sampai 32 kilobasa. Genom ini membentuk protein-protein pembentuk tubuh virus seperti fosfoprotein M, glikoprotein M, protein E, protein S, dan glikoprotein HE, dan juga protein-protein atau enzim-enzim yang perlu untuk replikasi virus itu sendiri. Selain menginfeksi, coronavirus juga menginfeksi binatang seperti kucing, tikus, kelinci, sapi, dan ayam. Pada binatang-binatang ini, infeksi virus ini umumnya juga menyebabkan gejala gangguan pernapasan seperti halnya pada manusia. Namun virus ini sangat host spesifik sehingga coronavirus yang menginfeksi salah satu binatang hanya menginfeksi binatang tersebut. Virus tersebut tidak bisa menginfeksi binatang lain dan bahkan manusia. Virus tersebut tidak bisa stabil di udara dan hanya mampu hidup selama 3 jam. Sehingga kecil sekali kemungkinannya penularan lewat udara. Kemungkinan besar penularan virus ini dapat lewat bersin atau batuk dari orang yang terinfeksi kepada orang yang dekat dengannya. Klasifikasi coronavirus: Kingdom Viruses, Phylum Physovirophota, Kelas Pisoniviridae, Kelas Pisoniviridates, Ordo Nidovirales, Famili Coronaviridae.
Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu struktur genom. Coronaviridae dicirikan memiliki genom RNA untai tunggal yang besar, tidak tersegmentasi, positive sense, linear. Genom lengkap kira-kira panjangnya 25.000 sampai 33.000 nukleotida dengan ujung 5, memiliki tutup nukleotida termetilasi, dan ujung 5 memiliki saluran poli atau A. Sifat fisik virion. Virion, virus corona, adalah partikel bulat besar terbungkus yang memiliki tonjolan atau paku permukaan yang khas. Diameternya sekitar 120 sampai 160 nm. Replikasi. Kebanyakan coronavirus hanya menginfeksi sel dari spesies induknya dan spesies yang berhubungan dekat dengan induknya. Pada sel induk tersebut, coronavirus hanya bisa berkembang biak pada jaringan tertentu saja. Artinya, sel dan jaringan untuk perkembangbiakan virus ini sangat spesifik. Kespesifikan ini ditentukan oleh sifat dan distribusi molekul reseptor dari pihak sel dan variasi sekuen protein S dari pihak virus itu sendiri. Replikasi coronavirus berlangsung di sitoplasma sel dan virus ini juga bisa berkembang biak di sel yang sudah diambil nukleusnya atau enucleate cells. Dalam percobaan di luar tubuh atau in vitro, actinomycin D bisa menghambat replikasi coronavirus di dalam sel. Namun belum ada studi tentang efektivitas antibiotik ini secara klinis. Karena itu, belum ada keputusan apakah antibiotik bisa menekan perkembangbiakan virus ini di dalam tubuh manusia. Replikasi genom terjadi seluruhnya di sitoplasma dan dimulai dengan pengikatan virion ke reseptor glikoprotein spesifik dari membran sel inang. Virus kemudian mampu menembus permukaan sel dengan fusi yang diperantarai protein S dari selubung virus dengan plasma atau membran endosom. Setelah uncoating terjadi, RNA genomik berfungsi sebagai mRNA untuk translasi dan pemrosesan poliprotein. Ini diikuti oleh replikasi RNA untuk mensintesis RNA genomik dan mRNA subgenomik. Partikel virus dirakit dan dilepaskan melalui eksositosis. Mutasi coronavirus. Berdasarkan antigennya, coronavirus dibagi atas 3 kelompok. Lebih terperinci lagi, hasil analisa gen dan asam amino pembentuk protein N, protein S, dan protein M menunjukkan bahwa coronavirus SARS terpisah dari ketiga kelompok ini. Artinya, coronavirus yang menjadi penyebab SARS adalah jenis coronavirus yang baru, yang merupakan hasil dari mutasi, dan virus ini diberi nama virus SARS. Yang terakhir, jenis-jenis coronaviride. Yang pertama, HCOV229E, alpha coronavirus. Yang kedua, HCOV-NL63, alpha coronavirus. Yang ketiga, HCOV OC43, beta coronavirus. Yang keempat,
HCOV HKU1 beta coronavirus. Yang kelima, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Yang keenam, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus atau MERS-CoV. Yang ketujuh, 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.